Assalamualaikum, hai anak-anak, apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya. Bersama dengan Ibu Rini di kelas matematika. Anak-anak, sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Dan Ibu ingatkan, di masa pandemi saat ini kalian patuhi protokol kesehatan, mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Baiklah anak-anak, materi yang akan kita pelajari yaitu mengenai sistem koordinat Kartesius. Marilah simak penjelasan Ibu pada video ini agar kalian paham. Oke, baiklah ya. Apa sih sistem koordinat Kartesius? Sistem koordinat Kartesius merupakan cara yang digunakan untuk menentukan letak suatu titik dengan menggunakan dua buah sumbu, yaitu sumbu X atau mendatar ya atau horizontal dan sumbu Y tegak atau vertikal. Nah, di samping ini ada gambar sistem koordinat Kartesius. Ya, anak-anak, jadi yang mendatar ini ya, ini merupakan sumbu X ya dari kiri ke kanan. Lalu yang tegak ini adalah sumbu Y ya dari bawah ke atas. Nah, untuk yang sebelah kiri sumbu X ini merupakan nilainya negatif, kalau sebelah kanan itu nilainya positif ya. Sedangkan untuk yang sumbu Y yang bagian atasnya ini bernilai positif dan yang bagian bawah ini bernilai negatif. Sedangkan di tengah-tengah itu adalah titik nolnya ya anak-anak. Ya, inilah yang dimaksud dengan sistem koordinat Kartesius. Baik, posisi titik pada bidang Kartesius dalam bentuk koordinat X, Y ya, di mana X itu disebut dengan absis, Y disebut ordinat. Oke, baiklah anak-anak, perhatikan ya, ini gambar koordinat Kartesius ya, ada titik E, F dan G. Baik, misalkan di sini ada contoh ya, untuk menentukan koordinat titik E. Nah, ini koordinat titik E. Jadi sekarang kalian lihat ya, di sumbu X-nya dia tepat berada di angka 2 ya. Jadi di sumbu X-nya dia tepat berada di angka 2. Jadi X-nya yaitu 2. Sekarang kita lihat untuk di sumbu Y-nya. Untuk di sumbu Y-nya dia berada juga tepat di angka 2. Sehingga Y-nya bernilai 2 ya. Sehingga koordinat titik E-nya yaitu 2,2 ya. Nah, jadi absisnya adalah 2, ordinatnya adalah 2 ya. Nah, itu koordinat titik E ya. Sekarang kalau misalnya koordinat titik F. Nah, kalian lihat lagi di sini. Ini titik F ya. Sekarang kalian lihat ke sumbu X-nya ya, ke sumbu X-nya dia berada tepat di negatif 2. Artinya X-nya bernilai negatif 2 ya. Lalu kita lihat lagi di sumbu Y-nya. Di sumbu Y-nya dia tepat di angka 1 ya. Di angka 1 berarti Y-nya bernilai 1. Sehingga koordinat titik F-nya adalah negatif 2,1. Absisnya adalah negatif 2, ordinatnya adalah 1 ya. Jadi itu ya anak-anak cara menentukan posisi titik pada bidang Kartesius. Ingat ya, yaitu X, Y. Jadi kalian lihat dulu sumbu X-nya, lalu lihat sumbu Y-nya. Oke, sekarang kita masuk ke kuadran pada bidang koordinat. Nah, kuadran ini terbagi menjadi 4 ya anak-anak pada sistem koordinat Kartesius. Ini adalah kuadran 1 ya, yang sebelah kanan atas ini. Sebelah atas kiri ini kuadran 2 ya. Lalu di bawahnya ini adalah kuadran 3 ya. Di sebelahnya ini kuadran 4 ya. Nah, sekarang lihat ya.
Untuk kuadran 1 ya, untuk kuadran 1 itu adalah di mana X-nya dia bernilai positif ya, sedangkan koordinat Y-nya bernilai positif juga untuk koordinat 1. Koordinat kuadran 2 maksud Ibu, dia koordinat X-nya ya bernilai negatif, sedangkan untuk Y-nya positif ya. Sedangkan untuk kuadran 3 ya, koordinat X-nya itu bernilai negatif, sedangkan yang Y-nya bernilai negatif ya. Oke, sekarang untuk kuadran 4 ya, kuadran 4 X-nya itu positif ya, dan Y-nya itu bernilai negatif ya. Oke, kalian ingatkan ya, 4 kuadran ini letak-letaknya di mana saja ya, anak-anak ya. Oke, untuk lebih jelasnya kita ke contoh soal. Tentukan koordinat titik A, B, dan C. Kemudian tentukan titik-titik manakah yang berada di kuadran 1, 2, 3, dan 4 pada gambar di samping. Nah ini ya, gambar koordinat kartesiusnya ada titik A, B, dan C. Oke, kalau misalnya untuk koordinat titik A, kalian lihat lagi koordinat titik A ya. Untuk sumbu X-nya ya, untuk sumbu X-nya dia tepat di negatif 3 ya. Tepatnya di negatif 3, berarti X-nya bernilai negatif 3. Untuk Y-nya di sumbu Y, kalian lihat lagi, dia tepat di 3 ya, berarti Y-nya bernilai 3, jadi negatif 3,3. Sekarang kalian lihat titik A ini berada di kuadran 2 ya, berada di kuadran 2. Oke, untuk sekarang koordinat titik B. Koordinat titik B kalian lihat lagi, sumbu X-nya itu tepat di 3 ya, berarti X-nya bernilai 3, Y-nya ya bernilai 3 juga ya. Sehingga koordinat titik B-nya 3,3. Nah, untuk titik B ini berada di kuadran 1 ya. Kalau kita samakan dengan yang penjelasan sebelumnya. Untuk titik C ya, di sumbu X-nya di 3 ya, berarti X-nya bernilai 3, lalu Y-nya bernilai negatif 1, sehingga koordinat titiknya adalah 3, negatif 1. Dan titik C ini berada di kuadran 4 ya anak-anak ya. Oke, itu ya cara menentukannya bagaimana. Paham? Cukup jelas ya. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya. Jarak titik terhadap sumbu X dan sumbu Y ya. Jarak titik terhadap sumbu X ya, kalian bisa ambil nilai Y positif ya. Sedangkan kalau jarak titik terhadap sumbu Y ya, kalian ambil nilai X positif ya. Oke, untuk lebih jelasnya perhatikan contoh. Ini ada sistem koordinat kartesius ya anak-anak. Jadi misalkan di sini kita menentukan jarak titik A terhadap sumbu X. Jarak titik A terhadap sumbu X. Jadi ini titik A. Kalian lihat ke sumbu X, kalian bisa hitung ya. Bisa hitung titik A ke sumbu X ini ya. Jadi kalian bisa saja hitung juga kotaknya ya. Jadi ini 1, 2 ya. Berarti dia 2 satuan ya. 2 satuan jaraknya. Atau kalian karena yang di sini sumbu X yang ditanya, kalian bisa lihat Y-nya. Y-nya bernilai 2 ya, maka dia jarak titik A terhadap sumbu X adalah 2 satuan ya. Lalu jarak titik B terhadap sumbu Y, ini titik B, kalian hitung ke jarak sumbu Y. Nah, jadi dari B ke sumbu Y 1 ya, 1 kotak ya, berarti dia 1 satuan. Atau kalian bisa lihat juga kalau sumbu Y, ambil nilai X-nya. Nilai X-nya kan 1 ya, maka 1 satuan ya anak-anak ya. Oke, jarak titik C terhadap sumbu X. Kalian lihat lagi ini titik C.
ke sumbu X. Nah, ini ke sumbu X ya, jaraknya. Ada satu kotak ya, berarti satu kotak, sehingga dia menjadi satu satuan. Atau kalian bisa lihat ya untuk titik C ini nilai Y-nya. Nilai Y-nya adalah negatif 1 ya. Maka menjadi satu satuan, jangan bernilai positif ya, jangan dibuat negatif satu satuan, jangan ya. Lalu jarak titik D. Jarak titik D terhadap sumbu Y ya, terhadap sumbu Y. Kalian hitung lagi, 1, 2, 3 ya. Berarti 3 satuan. Nah, untuk jarak titik D terhadap sumbu Y ya. Jadi 3 satuan, atau kalian bisa lihat X-nya bernilai negatif 3 ya, maka dia menjadi 3 satuan ya. Itu ya cara menghitung jarak titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Diingatkan ya anak-anak. Oke, baik anak-anak, demikianlah penjelasan Ibu pada materi ini ya, sistem koordinat kartesius. Kalian simak terus materi ini sampai benar-benar paham. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.